Kalau sudah titik berarti mati Pak. Koma itu setengah hidup setengah mati. Kalau udah titik ya mati gitu Pak. Nah, itu amal yang dulu dibikin istiqomah, maka nanti walaupun Bapak nggak bisa melaksanakan karena uzur sakit tadi, itu akan dicatatkan sebagaimana biasa. Jadi senantiasalah Bapak bikin amal dan Ibu bikin amal yang mudawamah, yang berketerusan gitu loh Pak. Kalau Bapak banyak duit atau lagi ada duit, ya nyumbang tiap hari, ya nggak harus banyak. Ya banyak ya bagus. Nggak harus banyak Pak, enggak. Ya 5.000 tiap hari, 5.000, 10.000 gitu Pak tiap hari. Kalau lagi ada keluaran, saya akan bacakan hadisnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marida al-'abdu al-mu'min," kalau seorang hamba yang mukmin sakit, amarallahu ta'ala al-malaikah, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat, "Aniktubu li 'abdi," catatkan oleh kalian untuk hambaku ahsana ma kana ya'malu fi sihah wa ruh, sesuatu yang dia lakukan, kebagusan yang dia lakukan, amal yang dia buat di dalam sehat dan amal yang dia buat ketika dia lupa, maksudnya lagi waktunya, hartanya lagi luang, dia punya kelebihan. Di dalam hadis yang lain ini agak panjang. Idza maridu al-'abdu al-mu'min wal ammatu al-mu'min, kalau seorang hamba yang mukmin, baik dia laki-laki dan perempuan, Allah Ta'ala akan kirimkan 4 malaikat sebelum dia sakit. Sebelum dia sakit, Allah Ta'ala akan kirimkan 4 malaikat. Fayaqulullahu Ta'ala ahad, Allah Ta'ala akan perintahkan salah satu dari 4 malaikat tadi supaya mengambil kekuatan dia, sehingga diambil kekuatannya, akhirnya dia jadi lemah. Kan kalau sudah sakit lemas ya. Nah itu sebelumnya udah diperintahkan malaikat. Jadi nggak usah pakai bilang ini gara-gara ini gitu loh Pak. Enggak ada gara-gara orang paling sakit. Pokoknya semua sakit gitu, beres. Ya penyebabnya. Yang kedua, wa yamutasan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang kedua, ayat khudha lazatan ta'amin famihi, diambil kelezatan makanan dari mulutnya, kan akhirnya jadi pahit kan? Gak enak kok makan, tapi merokok juga gak enak. Biasanya kalau orang sakit merokoknya berhenti Pak. Tapi habis sakit terus sehat, itu merokoknya tambah enak loh Pak. Dulu Pak. Yang ketiga, diperintahkan lagi oleh Allah Ta'ala ayyakhudha nura wajhihi fa yakuna musfarra wajhihi. Yang ketiga, Allah Ta'ala perintahkan supaya mengambil cahaya wajahnya, akhirnya wajahnya jadi pucat. Nah, yang keempat, Allah Ta'ala perintahkan ayyakhudha jami'a dzunubi fa yakunu tahiran minadz dzunub. Allah Ta'ala perintahkan supaya mengambil semua dosanya, akhirnya dia bersih dari dosa-dosanya. Bersih. Jadi orang mukmin ini gimana cara membersihkan dosanya kalau dia tidak bisa dibersihkan dengan amal? Biasanya dikasih sakit. Kalau belum habis juga disusahin ketika sakaratul maut. Sehingga nanti dia berjumpa dengan Allah, ini tidak ada sisa dosa sedikit. Jadi Bapak jangan suka seuzon sama orang, kok matinya lama bener ya dia, nggak mati sampai jengkel mulutnya. Jadi Bapak jangan seuzon, mati jelek jadi belum tentu. Nanti saya akan ada akhirnya saja Pak. Jadi jangan suka seuzon sama orang yang lama matinya, itu memang lagi dibersihkan dosanya. Oke. Nah, kalau seandainya Allah Ta'ala ingin menyembuhkan dia, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang mengambil kekuatannya supaya mengembalikan kembali.
Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang mengambil kelezatan makanan supaya menyerahkan kembali. Jadi enak makan lagi dia, jadi enak merokok lagi. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang mengambil cahaya wajahnya diserahkan kembali, akhirnya jadi bersinar kembali. Tapi Allah Ta'ala nggak merintahkan malaikat yang mengambil dosanya supaya menyerahkan dosanya lagi, Pak. Enggak, disuruh dia. Akhirnya malaikat yang keempat kan angong. Loh, kok saya nggak disuruh katanya, Pak? Sujud dia, Pak. Sujud, merendah kepada Allah. Ya Rabbi kunna arba'ah Allah. Ya Allah, kami ini 4 malaikat yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan ini kok nggak nyuruh saya nyerahkan kembali dosanya? Kenapa ini ya Allah? Maka kata Allah Ta'ala, la yuhsinu min karamati, min karami. Enggak bagus kok karena kemuliaanku. Aku kok merintahkan kamu untuk mengembalikan dosanya setelah aku susahkan dirinya di dalam sakit. Disusahkan. Enggak pantas kata Allah Ta'ala. Ya Rabbi ayyu syai'in asna'u bihi. Ya Allah, ini dosa mau diapain? Masa mau dikasih ke saya? Kalau duit mau ya. Malaikat kan enggak hobi duit juga. Kata Allah Ta'ala, idhab wa tarahha fil bahr. Pergi kamu lemparin ke laut. Lemparin. Maka malaikat pergi, kemudian dilemparkan ke laut. Allah Ta'ala ciptakan dari dosa-dosa yang dilempar tadi, dirubah jadi buaya di dalam laut. Bapak pernah lihat ada buaya berenang di laut? Ada, Pak. Ada. Mungkin itu dosa kita kebanyakan. Nah, seandainya dilanjut hadis berikutnya, walau irtahana ilal akhirah, kalau dia berangkat ke akhirat alias mati, Pak. Alias mati. Yakhruju minad dunya tahiran minad dzunub. Dia keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosanya, Pak. Lalu dalam hadis yang lain, humma yaumin wa lailatin kafaratus sanah. Demam 1 hari 1 malam itu pelebur dosa 1 tahun. Pak. Jadi Bapak hitung aja umurnya berapa sekarang? 60, Pak. Minta-minta lah demam 6 hari. Ini ada kisah hari ini. Pada zaman Nabi Musa, ada orang fasik. Fasik itu, Pak, orang yang dia melaksanakan dosa besar, Pak. Namanya fasik. Lagi fajir, fajir itu durhaka. Fasik plus fajir, sehingga nggak ada yang bisa mencegah dia dari kefasikannya. Orang kampung itu, negeri itu nggak bisa, Pak. Nakalnya nggak karuan. Akhirnya doa bareng-bareng sama Allah Ta'ala. Bahaya, Pak. Kalau orang kampung udah jengkel didoain, memang parah. Ya, Bapak, yang nakal-nakal pejabat berdoain bareng-bareng. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya di dalam Bani Israil ini ada pemuda orang yang fasik. Kamu keluarkan dari negeri dia, Pak, supaya tidak dilempar api sama mereka, Bapak. Kalau zaman umat-umat terdahulu, kalau mereka bikin dosa, itu dosanya itu harus dilebur di dunia. Cara kafaratnya itu. Jadi kalau ada 1 orang kampung, Pak, dia bikin kelakuan yang jelek, itu 1 kampung bisa dilempar api dari langit. Kata Allah Ta'ala, kamu keluarkan. Kalau enggak, dilemparin api itu sama mereka, Pak. Maka datang Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan pemuda itu, Pak, dari 1 kampung kepada dusun yang lain, Pak. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan supaya mengeluarkan dari kampung itu kepada kampung yang lain. Lalu pemuda itu, Pak, dari kampung dikeluarkan lagi menuju hutan. Yang mana hutan itu nggak ada burung, nggak ada makhluk, nggak ada hewan buas, nggak ada.
sakit dia pemuda tadi di hutan. Nggak ada orang yang bisa nolong dia. Jatuh dia ke tanah. Kata pemuda tadi yang sakit tadi, ya Rabbi, lau kana walidati, ya Allah, kalau seandainya mama saya ada di samping saya, dia pasti menyayangi saya dan dia akan nangis sama saya. Kalau seandainya bapak saya hadir di sisi saya, dia pasti nolong saya, pasti memandikan saya, pasti mengkafani saya. Kalau seandainya istri saya ada di samping saya, dia pasti nangis karena berpisah dengan saya. Kalau seandainya anak-anak saya ada di samping saya, dia pasti nangis di belakang jenazah saya. Kemudian mereka akan berdoa, Allahumma ighfir li walidina, ya Allah ampunkan dosa-dosa orang tua kami yang sedang diasingkan, yang lemah, yang maksiat, yang fasik, yang dilempar dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu negeri kepada kampung dan dari satu kampung menuju hutan, keluar dari dunia menuju akhirat, putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat Engkau ya Allah. Putus asa. Bapak, nanti kalau kita sakaratul maut, Bapak ngaku dosa ya Pak. Jangan sombong dengan amalnya. Iya Pak. Ini penting Pak. Kalau nanti sakaratul maut, ingat-ingat ya Pak. Karena Bapak nggak akan bisa dengar omongan apa-apa Pak. Ditalkin aja orang, saya beberapa kali nalkin orang Pak, sulit keluar kalimat la ilaha illallah Pak. Malah ngorok terus Pak. Ah ya Allah. Belum ada orang saya talkin selama saya nalkin Pak, nyebut Allah itu jarang Pak. Karena sulitnya Pak. Makanya Bapak jangan berisik. Ketika orang lagi sakaratul maut malah dikelilingin Pak sama orang. Yang satu nangis, yang satu main HP. Bapak lagi sakaratul maut itu tidak boleh didengarkan suara kecuali suara talqin la ilaha illallah. Jadi tolong Pak, kalau nanti ada keluarga kita yang sakaratul maut, taruh di dalam Pak. Ada yang nalkin, gak usah banyak-banyak yang nungguin, ini mah kayak kue Pak, dikelilingin Pak. Yang saya pesan-pesan itu bahaya lagi perebutan iman. Kemudian rahimahullah beliau doa lagi, Allahumma in qata'tani an walidati wa auladi wa zawjati, ya Allah seandainya saya enggak bisa ada istri saya, bapak saya, mama saya, anak-anak saya, fala taqta'ni an rahmatika, ya Allah jangan putuskan kepada saya dari rahmatnya Tuhan ya Allah. Jadi pas sakaratul maut Pak, malah rahmat Allah Pak, enggak bisa Pak. Bapak mau dibawa ke dokter juga enggak akan bisa sembuh. Kalau sudah lagi sakaratul maut memang mau meninggal. Dan ya Allah, hati saya terbakar ya Allah karena berpisah dengan keluarga-keluarga saya ya Allah. Tapi ya Allah, janganlah Tuhan bakar saya dikarenakan maksiat saya ya Allah. Kita ini ahli maksiat. Mungkin sekarang aja kita mau ngomong ini. Maka aku dosa kita sama Allah Taala. Lagi sholat, habis sholat aku dosa sama Allah. Maka Allah Taala kirimkan bidadari yang diserupakan sifatnya kayak sifat mamanya, dikirim. Lalu Allah Taala kirimkan bidadari lagi, satu bidadari lagi yang dia diserupakan dengan sifat istrinya, dan dikirim anak-anak dari surga hari kiamat dengan sifat anak-anaknya, dikirimkan. Lalu Allah Taala kirimkan malaikat dengan sifat bapaknya, yang mana mereka semua duduk di sisi pemuda tadi dalam keadaan menangis, kayak emaknya, kayak bapaknya, kayak anaknya, kayak istrinya hari kiamat. Kemudian dia doa hari kiamat, akhirnya senang di hatinya. Allahumma la taqta'ni min rahmatika, ya Allah jangan putuskan rahmat Tuhan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya dia mendapat rahmat Allah, mati dalam keadaan suci, diampunkan dosa-dosanya. Ini ngaku dosa. Sebenarnya mumpung belum mati Pak, jangan nunggu sakaratul maut, kita tuh harus
sholat ngaku dosa. Jadi terbiasa ngaku dosa. Pengakuan. Kalau agama tetangga sebelah kan suka ngaku itu kan, ngaku dosa sama itunya di diri ngaku dosa. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, izhab ila mafadah kada. Kamu pergi ke hutan ini, di situ ada orang mati, dia adalah waliyun min awliyai, dia adalah wali dari wali-wali itu. Pemuda tadi, yang orang fasik tadi. Kamu mandikan dia, kamu kafankan dia, kamu sholatkan dia. Maka ketika Nabi Musa hadir Pak, di tempat itu, dia lihat pemuda yang dia keluarkan dari negerinya Pak. Dan dia melihat Nabi Musa maksudnya ada bidadari yang nangis untuk dia. Kata Nabi Musa, ya Allah, ini kan pemuda yang fasik itu katanya, yang durhaka itu, yang aku keluarkan dari negeri dia dengan perintah Tuhan. Kata Allah Ta'ala, maaf ya Musa. Nabi Musa ini disebutnya kalimullah Pak, bisa ngomong dengan Allah, makanya disebut kalimullah. Iya ya Musa, tetapi rahmatku sama dia, aku mengampunkan dia karena dia ngerintih Pak. Ngerintih kayak tadi yang disebut ngerintih, ngaku dia Pak. Ketika sakitnya, karena dia berpisah dari negerinya Pak, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dari istrinya Pak. Aku kirimkan malaikat dan bidadari diserupakan untuk dia Pak. Kemudian dilanjutkan, faidah mata al-gharib. Kalau seandainya mati Pak di pengasingan, Bapak pergi ke Mekah, ke Madinah, mati di sana, nggak usah dibawa balik lagi ke sini Pak. Bapak mati misalnya perjalanan safar kemana? Ke Papua Pak, dalam keadaan mengamalkan agama Pak, nggak usah pengen dibalikin lagi ke sini. Surganya itu diluaskan sejauh Bapak safar itu. Jadi nggak usah ngerepotin orang Pak. Bawa mayat dengan bawa orang hidup, mahalan bawa mayat Pak. Kalau saya beneran ya Pak. Nangis Pak. Ahli langit, malaikat nangis. Ahli bumi nangis hari Allah. Kenapa? Rahmatan alaih. Sayang sama dia Pak hari Allah. Fakaifa la arhamhu wa an arhamur rahimin. Gimana aku enggak sayang sama dia sedangkan aku adalah arhamur rahimin kata Allah. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bapak, ketika apa saja berlaku sama kita, jangan berhenti mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa walaupun kita pendosa dia. Jadi jangan putus rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha pengasih. Dan ini akan saya bacakan lagi hadis mengenai masalah kematian supaya kita nggak putus asa. Dari Amr bin Rabi'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza mata al-'abdu, jika seorang hamba mati dan Allah Taala tahu Pak, dari dia bahwasanya dia itu memang orang jelek, Allah Taala tahu ngerti Pak. Wa qala nas khairan, tapi orang-orang ngomong baik gitu. Khair. Bahkan di sini gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Ini hadisnya Pak. Padahal dia orang jelek. Bilang aja khair Pak. Enggak boleh Bapak bilang syar gitu. Syar itu jelek. Yaqulullah Ta'ala lil malaikat, maka Allah Ta'ala akan bilang kepada malaikat, ishhadu, saksikanlah. Qad qabiltu syahadata ibadi. Sungguh aku telah menerima persaksian hambaku ala abdi, atas hambaku ini. Wa ghafartu li abdi ma'a ilmihi. Aku mengampunkan kepada hambaku beserta aku tahu bahwasanya dia ini bukan orang baik itu. Maka pentingnya dia itu bersaksi. Berapa kali sih? 4 kali Pak persaksian ini. 3 kali baru. Itu 4 kali. Kaifa tashhadu li hadzal mayyit? Kalau perempuan kaifa tashhadu li hadzal mayyit? Gimana kalian bersaksi untuk mayit ini?
Maka kita walaupun tahu dia orang nakal di kampung, sebut aja hoer. Masa dagangan terus itu? Hoer. Walaupun di belakang bapak itu nggak hoer ya sebenarnya. Persaksian aja, nggak masalah. Ini ada satu kisah hari ini di zaman yang awal. Ada seseorang Pak, dia ini tukang tipu Pak. Tipu sana, tipu sini Pak. Ujung 8, pasalnya 378, maka disebut ujung 8. Dipanjang terus terkenal. Dia itu namanya aturar tukang copet. Dia masuk pasar terus nipu orang. Kemudian dia ngambil, maksudnya menjadikan seorang laki-laki di pasar itu, dia salaman sama laki-laki itu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kamu ini teman bapak saya ya? Saya pengen mengundang kamu makan hari ini. Padahal dia pengen nipu. Kata laki-laki tadi, Anda nggak nipu kan? Saya nggak tahu kamu, nggak kenal kamu. Saya juga nggak kenal bapak kamu. Kata tukang copet tadi, tukang tipu, kamu ini benar-benar teman bapak saya. Mungkin kamu lupa katanya. Dan mungkin kamu lupa sama saya. Ayo saya undang kamu makan karena Allah Ta'ala gitu katanya. Diundang. Masuk dia ke restoran Kepala Kambing. Sini, sop janda. Jauh Sunda. 3 saudara. Masuk dia ke sana. Akhirnya beli kepala kambing, roti dan makanan yang lain. Dan biasanya orang yang menjual sana enggak bayar dulu, habis makan baru bayar. Sudah selesai makan, sehingga tidak ada sisa kecuali 1 suapan atau 2 suapan. Keluar tadi si tukang copet tadi, Pak. Kabur dia pengen kencing, Pak. Enggak balik lagi. Ketika tamu tadi pengen keluar, Pak, kepala restorannya manggil, Pak. Bayar dulu katanya. Suruh bayar. Saya ini tamunya si Pula katanya. Tamunya tukang copet tuh. Kata tukang restoran tadi, saya nggak kenal lah kamu, mana tamu, mana tuan rumah, nggak kenal katanya. Pokoknya bayar. Nah, akhirnya dia ketipu. Seumur hidup dia nipu sampai dia mati. Kalau kita kan pejabatnya seumur dia menjabat nipu terus. Biasanya kalau pemimpin kan begitu, penipuan sama rakyat. Lalu sakit, akhirnya sakit Pak. Yang mana sakitnya ini mau deket maut Pak. Dia nyewa 2 orang Pak. Yang mana setiap orangnya dikasih 1 dinar. Jadi 2 dinar, 2 orang Pak. Apa kata dia? Kalau saya mati Pak, kalau saya mati, kamu orang bilang di belakang jenazah saya, na'am ar-rajul hadza kana rajulan sholihan musinan. Benar, dia ini adalah laki-laki yang soleh, yang berbuat baik gitu loh. Kamu bilang ya, dia bayar kok mau mati itu bayar. Pokoknya kamu persaksian katanya. Jangan sampai kalian berdua ninggalkan saya sebelum saya dimakamkan. Pokoknya jangan ninggalin saya. Nah, ketika mati Pak, 2 orang tadi bilang di belakang jenazahnya, iya dia ini orang soleh yang berbuat kebaikan gitu. Sudah selesai dikuburkan. Kembalilah orang-orang semua. Datang 2 malaikat Munkar dan Nakir ke kuburannya. Mau nanya Pak. Pas mau nanya, ada suara yang manggil, "Utruka abdi." Kalian berdua tinggalin aja, gak usah nanya sama hambaku ini Pak. Innahu asya bil khairat wa mata bil khairat. Dia ini hidupnya penuh dengan penipuan, mati juga masih nipu katanya. Gak usah nanya katanya Pak. Allah Akbar. Maksudnya apa Pak? Tukang tipu tadi Pak, diampunkan dosanya sebab persaksian 2 orang tadi Pak. Diampunkan dosanya.
Ya Allah, Pak Harimau. Jadi ada diskusi Pak. Ana inda zoni abdi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada Allah. Jadi Bapak, walaupun kita banyak dosa lah, dulu nakal banget Pak. Tolong Pak, yang lain ini Pak saudaranya bilang koir aja Pak, udah Pak beres lah, kita selesai. Mudah-mudahan kita ini Pak mati dalam keadaan koir beneran tapi Bapak. Gak usah nyewa-nyewa kayak kisah ini ya. Gak usah nyewa-nyewa. Dari sini Pak ada yang ada. Ada yang kalau nggak ada saya lanjut. Silakan. Mengenai kematian, saya pernah dengar apabila ada yang mengatakan terutama yang itu tidak dipastikan mayat itu diampunkan dosanya. Diampunkan dosa 40 orang. Jadi orang muslim ini Pak, kemungkinan diampunkan dosanya besar. Karena dia umat dan maksudnya umat yang disayangi. Kita ini umatnya Rasulullah, ini umat yang disayangi. Tapi jangan berlebihan ya Pak, kita ampun terus ya Pak. Terus jangan terus karena umat yang disayangi Bapak teman-teman gitu loh. Diampunkan dosanya Pak 40. Wah. Makanya kalau ada yang meninggal, suara mic-nya yang keras Pak. Di grup disuarain. Ya, suarain di grup disuarakan. Terus ditentukan Pak, kapan masyarakat itu yang bisa banyak dizuhurkan. Jadi mayat itu biar ramai. Itu ya Pak. Ini jangan sakit-sakit. Tapi biasanya kalau orang kaya ramai. Kalau orang miskin sedikit yang mana? Kalau sudah mati mah nggak kaya nggak miskin. Gitu Pak. Yang benar rasanya. Kalau masuk surganya ya suka-suka Allah. Biasanya kalau diampuni dosanya yang masuk surga ya. Ada lagi Pak? Ya. Yang dua dulu. Apa hadis itu Pak yang seorang pezina menolong anjing kehausan lalu masuk surga itu gimana kita? Apa itu hadis? Iya. Sebenarnya saya mau membacakan makalah ini. Jadi segala perbuatan yang dia karena Allah, walaupun kecil, terus Allah senang, itu bisa diampuni dosanya. Ridho, iya. Walaupun kecil, remeh. Tapi segala perbuatan, walaupun kelihatannya besar, Bapak memang banyak, tapi nggak karena Allah, itu Allah marah. Jadi berbuatlah sesuatu karena Allah. Nanti kalau Allah ridho, dosanya bisa diampuni. Jadi perbuatan itu bukan besar kecilnya, tapi karena Allahnya atau enggak. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat jenazah dan depan air di satu masyarakat bukan hanya itu saja Ustaz. Setelah sholat itu ada petugas, ada seseorang yang menyelipkan sesuatu ke kita. Amplop. Ternyata yang disebut itu duit. Amplop. Itu nggak banyak. Hampir semua yang sholat. Bagaimana tanggapan saya? Boleh, Pak. Asal niatnya pengen bersedekah, pahalanya diberikan kepada imam itu. Dibolehkan. Tapi Pak, ini ada nggak bagusnya? Mana nggak bagusnya? Sehingga akhirnya masyarakat itu merasa kalau nyolatin mayit pasti dikasih duit. Nah itu yang nggak jadi bagusnya. Kelihatan bagus, dianggapnya nggak bagus. Sehingga nanti kalau nggak dikasih duit, akhirnya pada nggak nyolatin. Di kampung saya Pak, di daerah Bogor, saya kasih duit Pak. Kalau orang kaya mati, ya mana yang nyolatin Pak? Kalau orang miskin yang mati, waduh Pak, karena tahu Pak nggak dikasih duit. Nah itu kejadian itu Pak, saya alami. Sehingga orang mati kok duitnya habis banyak, bukannya tetangganya yang bagus, dia habis duitnya. Gitu Pak, boleh. Maksud saya ada riwayatnya atau ada dasar untuk melakukan seperti itu? Enggak. Tapi dibolehkan karena ada termasuk pahala yang sampai kepada Tuhan. Kalau pahala itu ada.
Ibu, Bapak. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hanifah. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau bilang kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, jaddid as-safinah fa innal bahra amik." Wahai Abu Dzar, perbaharilah perahu karena sesungguhnya lautan yang akan kita lalui ini dalam. Maksudnya apa sih? Ini kata kiasan. Perbaiki niat kamu di dalam sesuatu yang mana kamu pengen datangi sesuatu itu. Maksudnya pengen beramal. Supaya apa? Kamu dapatkan pahala keselamatan dari azab Allah Ta'ala. Begitu maksudnya Pak. Lalu Umar Al-Faruq dia menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari ini Pak, dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pendiri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini kalau Asy'ari Maturidi. Asy'ari Maturidi seluruh dunia Pak. Kalau di luar itu Pak. Kemudian kata beliau, man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang dia memurnikan niatnya, Allah Ta'ala akan mencukupkan sesuatu di antara dia dan di antara manusia. Pentingnya kita ini supaya memperbaiki niatnya karena Allah. Apa-apa ini. Kadang-kadang di tengah perjalanan awal karena Allah, tengah perjalanan bisa hilang karena Allah. Contoh. Bapak nolong orang, bantu orang, lama Pak. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia bikin jengkel sama kita, keluarlah dari lisan kita. Kalau saya tak tolong kamu ini nggak jadi kayak begini nanti rusak. Sering nggak kayak gitu orang? Sering. Ada. Kan orang itu nggak sering. Jadi kalau sudah nolong aja terus. Nggak urus dia nanti pelakunya mau ngapain. Lalu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau menulis kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, "I'lam ya Umar, anna Allah di abdi bi qadri niyat." Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya tergantung kadar niatnya. Jadi jangan ada niat lain kecuali niat sama Allah. Faman khalasat niyatuhu tamma awalallah. Barang siapa suci niatnya, bersih niatnya, Allah Ta'ala akan sempurnakan pertolongannya sama dia. Wa man naqasat niyatuhu, kalau dia lemah niatnya, kurang niatnya, naqasa anhu awalallah bi qadri dzalik, maka kurang juga nanti pertolongan Allah Ta'ala sebab itu. Bapak apa saja Bapak? Kita ini kadang-kadang nggak ngerti Pak. Nanti di akhirat sebab keikhlasan kita itu pahala gede banget. Cuma kadang-kadang manusia ini Pak, kalau dia membuat sesuatu dia pengen balasannya di dunia Pak, cash gitu, pengen nolong sesuatu. Nah kita ini nggak tahu Pak, nolong orang itu kalau karena Allah Ta'ala. Satu saat Pak, bisa mungkin nanti anak kita itu Allah tolong. Kalau nggak cucu kita, nanti ada cerita begini teman saya. Dia nolong orang. Sudah lama ada orang ngelamar kerja. Orang itu tadinya miskin. Ada pemuda ngelamar ke kantor. Rupanya dia itu sekarang udah punya kantor, jadi direktur. Ditanya, kamu ini anak siapa? Anaknya aku udah nggak usah pakai tes, langsung masuk aja. Ini hari ini. Jangan suka meremehin orang Pak. Kalau ngomong itu jangan suka meremehin orang. Nasib itu nggak tahu. Satu saat nanti orang yang kita tolong itu ternyata jadi sesuatu. Jangan suka meremehin orang. Siapa aja jangan. Lalu kata Nabi, wa huziza kamilan fa inna safara ba'id. Kamu ambil bekal yang sempurna, sesungguhnya safar akhirat itu jauh Pak. Mahsyar itu 30.000 tahun, 40.000 tahun. Mahsyar.
nunggunya. Seluruh dunia Pak. Sampai-sampai Pak lari kepada nabi-nabi minta tolong, minta syafaat sama Nabi Adam Pak. Supaya minta sama Allah, kata Nabi Adam, saya aja bikin dosa, gimana saya minta tolong sama Allah? Malu. Sama Nabi Musa juga nggak bisa karena pernah bikin kesalahan. Malu sama Allah. Minta tolong sama Nabi Ibrahim juga begitu. Akhirnya yang pernah nabi-nabi nggak bisa nolong, cuma ada satu nabi siapa dia Rasulullah SAW. Itu sudah puluh ribuan tahun nunggu pengadilannya. Wa khafif al-himla, kamu ringankan bawa-bawaan, maksudnya benda-benda di dunia. Fa innal aqama kamu, maka sesungguhnya rintangan ini berat. Kalau bapak mau pergi jauh, masa semua barang di rumah mau dibawa? Kan nggak mungkin. Tapi bawa yang seperlunya aja. Bapak bikin rumah besar-besar, itu apa kira-kira di dalam kubur dibawa rumah? Dibawa mobil? Itu bahaya. Masalahnya kalau kita nggak segera kirim ke akhirat duluan nyampe, itu jadi nggak berarti loh perjalanan akhirat. Jadi bukan terus bapak habis ini jual rumah ya Pak. Nggak perlu begitu juga. Maksudnya dipikir kita ini nggak usah berat-berat bawa permukaan. Banyak orang yang nyesel bikin rumah besar-besar supaya anaknya nggak kabur. Setelah gede anaknya nggak betah tetap sama orang tuanya Pak. Jadi bikin rumahnya yang kecil aja. Anak cucu itu sudah bawa rezekinya masing-masing. Berikutnya hayat wa akhlis al-amal fa innal naqid basit. Kamu ikhlaskan amal maka sesungguhnya zat yang maha memperhatikan amal ini maha melihat Pak. Baik dia jelek, baik dia bagus, itu Allah tahu Pak. Ngerti Pak. Bapak, kita amal baik, tapi niatnya salah. Malaikat tetap catat di amal baik. Malaikat kanan Pak. Ya Pak. Kalau bapak bikin amal salah, malaikat yang kiri yang menyatat. Tapi Pak, kalau kita sembunyikan niat di dalam amal itu bukan karena Allah Ta'ala, nanti walaupun catatannya catatan amal baik, itu nanti tetap tertolak. Hadisnya masyhur Pak. Masyhur Pak. Ada ulama, ada ahli dermawan, kemudian ada orang mati syahid. Semuanya dibilang pembohong sama Allah Ta'ala dan tidak ada. Kenapa? Karena kadar niatnya tadi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala enggak lihat rupa kamu, harta kamu, tapi Allah Ta'ala lihat hati dan amal kamu. Makanya penting untuk memperbaiki niat. Karena ada Pak, nyumbang masjid bagus ya Pak. Tapi kalau nyumbang terus pengen kepilih, nah itu jadi nggak bagus. Masjid di Teluk, nyumbang dia Pak, supaya dibelikan bangku kalau nanti ada orang tahlilan segala macam. Sudah. Besoknya suaranya cuma 5, diambil lagi Pak, terus si bangku. Kan nggak jadi bagus itu. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Tuba liman taqat lahu khutwatan wahidatan min fi umrihi la yuridu biha illallah." Beruntung bagi orang yang membaguskan satu langkahnya di dalam umurnya, tidak ingin dengan satu langkahnya itu kecuali karena Allah Ta'ala. Makanya Pak, sekarang ini Pak, kita tingkatkan Pak, derajat kita Pak, kepada Allah Ta'ala. Itu biar bikin amal hanya karena Allah saja. Tiap amal karena Allah saja, nggak pengen yang lain-lain. Jadi dinaikkan derajat ibadahnya. Makanya Bapak nggak usah ngurus cacian orang, nggak usah ngurus pujian orang. Kalau beramal nggak usah pengen pujian, nggak peduli dengan cacian. Ini baru benar. Barakallah. Dari sini ada yang tanya, ingin tanya nggak? Terus tanya. Ini tak. Bukan ingin tanya, saya ingin nanya. Apa itu? Ini sudah umur 60
50 Pak, kita semua rata-rata banyak yang ini. Saya cuma 2. Jadi kata Pak Ustadz tadi ada yang ditalkin ke susah betul. Susah, jadi dituntun, apalagi nggak dituntun aja susah. Jadi pertanyaannya begini Kak, amalan apa supaya menghadap sakratul maut itu mudah? Jadi artinya ini ya, yang perlu diamalkan. Karena ada saya pernah baca orang mendekati ajal itu mayoritas yang dia tampilkan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Nah, makanya itu saya bilang amalan apa. Jadi kalau nanti kami ini mau sakratul maut, ya amalannya sudah dibimbing dari sekarang yang bagus-bagus. Itu kali Pak Ustaz. Yang pertama, sebelum sakaratul maut datang, Bapak tobat. Amalannya tobat. Nah, sekarang sudah ngerti caranya tobat, sudah sebaiknya. Mau diulang lagi tanya? Ulang lagi apa ya? Iya. Nah, yang pertama tobat itu nyesel atas dosa yang pernah dilakukan di dalam hati. Nyesel ya? Sekarang saya tanya Bapak, waktu bikin dosa ingat nyesel apa sama? Hah? Atau bohong? Dulu kalau menjaga kalau ngerti begini maksudnya banyak gitu. Atau Bapak sedih? Nah kalau Bapak sedih nyesel ya Allah saya kapok, maka itu ciri-ciri tobat. Dan yang kedua istighfar bil lisan, istighfar dengan lisan. Terus yang ketiga al-iqrar bil badan, badannya mencabut dari perbuatan dosa itu. Nah kalau udah pensiun kan nggak mungkin lagi Pak. Ini sudah ketiga. Tapi nyeselnya Pak yang pertama istighfar, kemudian badannya meninggalkan perbuatan dosa. Yang keempat bukan dunia. Bapak kalau sudah tua jangan senang sama dunia. Kan sudah dapat pensiunan ya. Jadi jangan cinta lagi Pak. Sudah selesai cintanya selesai. Dan yang kelima kumpul akhir, cinta sama akhir. Persiapan ya Bapak. Tiap hari persiapan. Gimana caranya melakukan persiapan sekali? Kalau Bapak pagi ini masih ada nyawa, jangan percaya sore nanti masih ada nyawa. Kalau sore masih ada, ternyata masih hidup, masih bisa bolak-balik masjid, masih bisa nyegrek syukur. Pulang ke masjid. Bapak jangan sampai percaya besok subuh masih ada nyawa. Gitu ya Pak ya. Itu Bapak namanya mau persiapan cinta sama anak. Yang keenam Pak, yang terakhir. Nah ini yang berat. Orang pada protes semua. Kayak nggak mau melakukan. Bapak memkodok amal yang dulu pernah ditinggalkan. Kalau dikodok, puasa dikodok, bisa. Agak berat kan? Nah, dari Pak ya. Dosa sama orang. Misalnya Bapak pernah ngambil uang, pulangkan. Bapak punya hutang bayar. Terus kalau Bapak malu orangnya nggak ketemu Pak, maka niat sedekah atas nama orang itu. Oke ya. Malamnya Bapak jangan lupa baca amalan lain. Mulut. Gitu Pak. Ada yang lain? Silakan. Ada. Terus Andis. Ada teman saya itu meninggal jam 1 malam. Setelah itu nggak ditalkin, tapi waktu mau meninggal Noel suami istrinya dia terus langsung meninggal. Noel istrinya. Kalau berpisah. Ustaz juga. Terus Pertanyaan lagi gimana Pak? Nggak ditalkin, tapi Enggak begitu ditangkap. mau meninggal itu Noel istrinya. Begitu itu langsung dia ini meninggal. Husnul Khotimah Nggak ditalkin, kenapa nggak ditalkin di mana? Meninggalnya enggak nggak masalah. Ya. Sunnah ditalkin. Sunnah ditalkin. Bukan wajib. Cuman orang seperti Pak
Imam Hanafi ditanya, bagaimana seseorang ini penyebabnya apa dia mati dalam keadaan kufur? 3 Pak penyebabnya. Kata Imam Hanafi, man taraka ala syukra bil iman, barang siapa meninggalkan syukur jadi mendapatkan iman. Yang kedua, man taraka khaufal maut, barang siapa meninggalkan takut kepada kematian. Bapak takut mati apa? Maksudnya bukan takut mati gitu Pak. Bapak nggak bikin, maksudnya mati nggak bikin persiapan, itu orang nggak takut mati. Yaudahlah mati aja begitu Pak. Melihat orang mati ya biasa, itu namanya nggak takut mati. Bahkan penggali kubur itu mendoakannya banyak orang mati Pak. Karena tidak berbeda. Jadi dia nggak takut mati ya mati aja begitu loh Pak. Nggak masalah, dia nggak bikin persiapan, itu orang nggak takut mati. Yang ketiga Pak, zolaman ibadah, dia menzolimi hamba-hambanya Allah. Nah kalau dibikin 3 perkara ini Pak, nggak syukur jadi orang beriman, nggak takut sama kematian, kemudian zolim sama hamba-hambanya Allah, nah kemungkinan Bapak KTP-nya Islam keluar dari dunia Pak Islam. Baik, makanya Bapak mau mati atau sebelum mati Pak, tiap malam itu Pak, Bapak ngaku dosa, habis sholat ngaku dosa. Nah, kemungkinan besar kalau kita ngaku dosa jangan. Gitu Pak. Jadi nggak wajib Pak, tapi diperhatikan terus. Nah, gimana cara nalkinnya? Jangan didesak Pak. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Ditunggu dulu sebentar. Sebentar. Kemudian kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, nggak usah ditalkin lagi. Sekali saja cukup. Jangan terus begitu. Jangan didesak Pak. Ditunggu sebentar. Kalau dia belum mengucap, talkin lagi. Gitu loh. Ada lagi? Tambahkan. Jadi ada satu kejadian tentang masalah orang meninggal air. Sudah ditalkin, sudah yakinlah itu benar talkinnya, kemudian dia tinggal atau dia tunggu aja, nggak ditalkin lagi. Tapi ternyata belum juga meninggal. Terus ditalkin lagi sama yang baru, belum juga meninggal. Akhirnya dia pergi ke tempat ustaz, minta tolong dengan saja di bagaimana. Kemudian oleh saat itu dibacakan surat Yasin. Setelah surat Yasin ternyata ditunggu lagi itu masih belum juga meninggal. Makanya dibacakan surat Al-Rabdu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu ada riwayatnya atau ada dasarnya? Ada di dalam kitab Bahkan saja ya. Kalau orang dia susah mati dalam suatu maut, dibacakan surat Al-Rabdu sama surat Yasin. Referensinya kita lihat dua surat itu dibaca. Jadi makanya Bapak, ketika kematian datang itu jangan dikelilingi orang mati, tapi cuma ada 2 orang saja, yang satu nalkin, yang satu baca surat 2 surat. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan diterima amalnya sehingga nanti mati dalam keadaan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama Subhanallah dan juga asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.